Kagak lama kemudian Bang, mobil itu liwat lagi, hilang, ngebut, posisinya ngebut. Dia ngebut, kita udah kagak kuat karena posisi itu ada tanjakan mungkin dia lebih kencang karena itu bener-bener sekarang pure hutan, kanan kiri itu pohonan-pohonan sampai beloknya, tapi rapi Bang jalanannya. Saya nggak tahu itu jalanan apa, pokoknya kalau yang saya ingat saya adalah jalur arah lewat Sumedang ke arah Bandung kayak gitu, Subang Sumedang gitu Bang. Saya jalan itu kagak lama ada yang lewat Bang, posisinya sekitaran 4 atau 5 jengkal saya Bang. Ada yang liwat Bang, ada yang liwat, itu ada talinya Bang, pocong Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Reza. Mau salaman, kita mejanya agak kejauhan Bang. Jadi dari sini aja ya. Siap. Oke, Bang Reza, terima kasih buat waktunya menyempatkan hadir di studio dan basecamp Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Reza ini dari Rempoa Bang. Rempoa. Iya, Rempoa, perbatasan Bang, Jakarta Selatan sama Tangerang Selatan. Oh, ya. cukup dekat ya. Cukup dekat loh Bang. Oke, yang pasti saya ucapkan terima kasih banget nih Bang Reza buat waktunya. Siap, sudah Bang. mau berbagi cerita kepada penonton setia Jejak Backpacker di rumah. Jadi Bang Reza ini punya pengalaman mistis katanya Bang ya. Bener Bang. Oke, Bang Reza mungkin bisa di-spill sedikit aja dulu kisi-kisi pengalaman dari Bang Reza itu Bang. Seperti apa? Jadi sempat ada kejadian Bang, waktu saya lagi berangkat ke arah Tasikmalaya, itu sebenarnya posisi udah dekat Tasikmalaya. Nah di sana itu saya melewati rel kereta, yaitu jalanan posisi S. Tapi saya di situ kayak diputer-puter Bang, 3 kali bolak-balik situ dan suasana hening. Ketika saya melihat map itu tidak bergerak Bang. Saya berjalan tapi map itu nggak bergerak. Oh, Ya. Udah merinding. Serem banget nih pengalamannya Bang. Tapi di keep dulu, kita lanjut nanti Bang. Sebelum Reza menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, mungkin bantalnya bisa ditaruh di pangku Bang buat menutupi perutnya yang seksi. Kebalik tulisannya Jejak Backpacker. Oh, iya. Nah, kalau Bang pakai yang itu, saya pakai yang putih. Iya. Oke, mungkin bisa dilanjut aja Bang ya ceritanya ya. Wah, baru pertama kali juga nih kayaknya. Oke Bang, silahkan Bang Reza. Oke Bang Ale, jadi waktu itu saya kejadian ini di tahun 2019. Waktu itu saya perjalanan ke Tasikmalaya dari Rempoa Bang ya, Jakarta Selatan. Awalnya ini ada acara besan, nikahan sepupu. Jadi saudara-saudara tuh termasuk ibu saya tuh emang udah niat buat berangkat ke Tasik itu di H+3 Lebaran. H+3 Lebaran, semua itu udah berangkat pagi-pagi Bang. Ada yang dari bawa mobil, ada yang naik bus umum. Itu sekitaran subuh lah, 5:30 atau jam 5.
Nah sebenarnya saya nggak ada niat bang untuk berangkat bang, nggak ada niat untuk berangkat ke Tasik. Terus tiba-tiba istri bilang, ini kita nggak kemana-mana. Nah iya juga ya. Ya udahlah, gimana kalau kita nyusul nih ke sono nih. Sempet nanya Ade dah tuh di telepon nih kan. Dek lu ke Tasik nggak? Nah iya gue pengen ke sono bang, gue naik bus paling sendiri kata Ade gitu kan. Ya gimana? Ya gue ikut dah ke sono dah. Oh yaudah Eros katanya mau bang. Eros ini ada sepupu bang. Eros ini ada sepupu. Terus ngubungin Eros lah. Oh yaudah bang boleh bang. Bawa mobil nggak? Tapi gue takut bang karena kan nggak tahu jalan ya kan. Kita belum pernah sama sekali ke sana tuh. Sampai akhirnya ada pikiran ya udah kita mendingan kita touring, bahasanya tuh naik motor bang. Kita naik motor aja. Oh berarti 2 motor ya? Iya ya udah. Jadi tuh akhirnya kita berangkat setelah sholat zuhur. Itu ada saya, istri sama anak kedua itu yang umur masih 1 tahun sebulan bang. Ya masih umur 1 tahun sebulan. Di motor kedua tuh ada adik kandung sama adik sepupu. Berangkatlah kita bang. Jadi karena itu masih suasana lebaran gitu bang ya, masih mungkin rame-rame buat orang pada mudik gitu bang ya. Jadi saya pertama itu lewat jalur puncak. Berangkat itu habis sholat zuhur, kita jalan sekitar 12:30-an. Sempet istirahat bang sebenarnya bang di Tugu Kujang Bogor gitu loh. Sempet istirahat, kita nyemil gorengan dulu apa segala macam. Terus kita jalan ke jalur puncak. Jalur puncak ini macet parah bang. Jujur macet parah. Tapi kayak apa ya namanya suasana lebaran kita kan kaget bang. Sebenarnya nggak pernah mudik gitu bang karena asli Jakarta gitu ya kan. Udah macet parah sekitaran jam 2:30 kita juga sempat minum, itu nggak ada kejadian apa-apa sih bang, cuman ngikutin macet aja sampai akhirnya 5:30 atau pengen maghrib gitu bang, kita udah di Cipanas bawah, itu hujan deras, kita sempat neduh karena kan bawa anak kecil lah, walaupun ada jas hujan tetap aja bang, akhirnya kita neduh, kita nyemil lagi, kita ngeteh, kita ngopi, setelah itu kita mutusin untuk berangkat lagi, kita lewat arah Cianjur, terus kita lewat Cimahi bang. Nah di Cimahi ini sempat ada kejadian yang gak keduga sih bang, kayak ngeblank gitu bang Ale. Oh, sempat ngeblank. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, waktu lagi jalan, ade ini kan di depan. Ade sepupu sama ade ini di depan, saya di belakang. Ngebut tuh bang, ade ngebut karena mungkin ngejar waktu ya kan, udah agak malam nih. Ngebut, terus tiba-tiba agak blank hitam mata. Sempat blank hitam tuh bang. Berapa detik, terus akhirnya sadar lagi. Pas sadar itu ada gejolokan bang, jadi aspal turun. Aspal turun itu kaget bang, posisi kenceng bang, sekitar 60-an lebih lah. Ngebut, gujak. Nah itu istri, ya kita nyebut astagfirullahaladzim, karena kan pikir bawa anak bang, anak. Kayak melayang kalau yang dibonceng ya. Bener bang, kayak melayang gitu, ngeri jatuh gitu kan. Udahlah akhirnya kita putusin buat istirahat sebentar. Sampai akhirnya kita lihat itu kalau kagak salah jam sekitar 7:30 bang, 7:30 lewat lah. Karena istirahat sebentar waktu itu buat minum, udah kita jalan lagi. Jujur perjalanan ini semua full ikutin map karena kita nggak tahu jalan sama sekali ke arah Tasik tempat tujuan bang ya. Kita jalan, nggak ada kejadian apa-apa lagi selain ngeblank itu sampai akhirnya kita di posisi dekat Tasik sebelum Tasikmalaya. Sebelum Tasikmalaya ini kita jalan kok tiba-tiba macet total. Ketika macet total ini bini ngajak makan bang. Ya udah makan aja dulu lah. Akhirnya kita makan tuh bang. Sempat istirahat break makan. Kita lagi makan nasi goreng, makan yang ada di situ bang. Terus ada orang, nggak tahu orang asli situ lah pokoknya. Ngomong itu bang ada kecelakaan muka ketemu muka, tabrak banteng lah. Di depan, makanya macet total dadakan bang. Nanya lagi kan, oh bang tabrakan bang, iya bang, tabrak muka. Oh ya Allah, ya udah kita putusin buat ngerokok dulu bang, sampai redaan dikit nih. Kagak berapa lama kemudian udah kiranya udah bisa jalan tuh mobil di depan, kita putusin untuk berangkat jalan lagi bang. Berangkat jalan lagi, akhirnya kita lewatin jadi posisi gini bang. Posisi itu agak turun bang, agak turun begini. Itu posisi mobil yang tabrakan banteng itu ada di sebelah kiri yang posisi pengen ke S. Itu saya lewatin, kelihatan bang mobilnya bang, warna silver kelihatan, kita lewatin. Karena kan itu posisi masih agak macet bang, tapi jalan pelan bang, rada jalan pelan. Itu tiba-tiba saya ngeliat nih, tiba-tiba aja mata tertarik ke kiri. Waktu saya jalan, itu ada perempuan
ibu-ibu lah, nggak terlalu tua banget, tapi dia lagi mangku anak. Lagi mangku anak. Jadi mangku anak sekitaran umur 3 sampai 4 tahun kali bang. Karena anak saya sekarang usia 5 tahun gitu bang ya. Jadi agak kecilan lagi. Saya nggak tahu ya, jujur anaknya nggak kelihatan mukanya karena lagi di pangku, lagi di depan mobil bemper bang. Lagi kayak gini, istrinya atau ibunya itu tiba-tiba ngeliat ke arah saya. Jadi kita kayak tatapan gitu bang. Posisi dia tatapan gitu, disenyum, senyum sama saya. Aduh, sama saya merinding banget. Dia senyum, kagak lama kemudian bang keluar bang, kayak keluar air itu tapi kok merah dari matanya bang. Itu jujur saya takut bang. Saya takut. Di situ udah saya gas aja, saya jalan lagi. Itu sambil saya baca yang kira-kira saya bisa aja bang, surat-surat pendek saya baca di situ bang. Kita lanjut jalan, nggak fokus bang. Jadi agak kayak inget-inget yang tadi gitu bang. Siapa ya? Kok begitu ya? Ya kan mungkin sebenarnya dalam hati itu mungkin korban. Kalau orang kok keluar darah tapi nggak ada yang memperhatikan bang, nggak ada yang ke posisi dia. Sedangkan orang-orang yang lain tuh lagi kayak bantu narik mobil, masukin barang, kan tabrak muka bang. Soalnya hancur bang bempernya itu bang, hancur bemper depan tabrak muka. Jadi saya lanjut bang, saya jalan lewatin arah Tasik tersebut. Kagak lama saya kontak saudara saya yang udah nyampe di posisi yang sudah di sana ya. Saudara saya yang udah ada hajatan di sana. Ada sepupu nelpon, dan lagi di mana? Iya bang Eja, di sini pokoknya tujuannya alun-alun aja bang. Nanti kalau udah nyampe telepon Dani, kata adik sepupu kayak gitu. Saya lanjut jalan sampai akhirnya saya lihat map kasih ke istri. Lu pegangin dah nih, biar kita kagak nyasar. Kan walaupun posisi ada adik sepupu sama adik kandung bang di depan. Kita jalan kok lama-lama bener-bener kayak sepi bang, kayak sepi. Saya lupa waktu itu ngobrol apa sama istri. Saya tengokin pala ke belakang. Kalau nggak salah waktu lagi nanya posisi anak tidur, bocah tidur kayak gitu bang ya. Terus pas nengok ke depan kagak ada bang Ade. Ade nggak ada di depan. Dan suasana yang saya ingat itu adalah rumah jarang-jarang. Ada warung sebelah kiri, sebelah kanan itu kayak sawah gitu bang, kayak sawah. Setelah itu langsung kita tuh kayak bingung, gimana nih? Yaudah terus aja dulu, kata istri gitu. Jalan lurus terus, kita ikutin jalan sampai akhirnya tuh ada belokan es lagi bang. Jadi ada rel kereta, posisi rel kereta, terus jalanan itu es begini bang. Itu saya inget banget. Saya liwatin. Oh, lewat sini ya. Udah jalan aja terus. Itu nggak kepikiran lihat map lagi bang, karena cuma satu jalur. Kagak ada pertigaan, nggak ada apa. Saya ikutin jalan. Kagak lama kemudian, kok di situ lagi bang. Dilewatin rel lagi. Dan posisinya sama. Karena yang saya ingat itu adalah pelang. Ada pelang kereta yang biasa itu ada gambar kereta terus sama ukuran berapa meternya gitu bang. Kayak gitu. Kagak lama bini ngomong, udah liwat nih bang, udah liwat. Ya kayaknya ada yang nggak beres. Kayaknya kita lewat sini lagi ya. Nah iya juga, emang dari tadi itu kita kayaknya di sini. Udah lu sholawatan aja dulu. Nah saya juga dalam hati sholawatan bang. Kagak lama kemudian saya cepet fokus gitu bang. Kok kayak kagak ada suara apa bang. Hening gitu ya? Tapi dingin. Posisi hening tapi dingin. Kayak istilahnya kan kalau kita naik motor ya gitu ya, pakai helm kayak ada suara angin-angin gitu ya kan. Tapi ini kayak hening bang, kosong gitu loh. Walaupun emang sepi jalanan itu ya, kagak lama saya lihat map, udah lihat map aja deh. Tanya si Dani, tanya ada sepupu gitu bang. Dilihat ke map dulu bang. Itu saya sambil jalan bang. Bini itu lagi di belakang megang map. Nih udah di mana? Kata bini. Saya ambil handphone. Saya jalan, tapi kok nggak gerak bang.
Oh, diem aja mapnya. Posisi map diem, tapi saya jalan. Saya juga nggak paham itu, nggak paham posisi saya saat itu gitu. Tapi sinyal ada. Kagak ada, belum ada. Jadi itu maksud saya belum ada adalah saya ngeliat itu kagak ada WhatsApp, nggak ada apa. Hah? Saya pengen nelpon cuman berdering. WhatsApp waktu itu bang. Oke. WhatsApp. Ya. Kagak lama kemudian udah lu selawatan lagi, selawatan. Kita selawatan, laluin jalan, bocah nangis. Dengar bang, geter kayak bukannya geter, maksudnya dia kayak ngeruntel gitu ya kan. Ngerul gitu anak bayi, anak kecil umur setahun sebenarnya bang. Bocah udah bangun itu. Enggak, tidur ini udah nggak apa-apa, udah jalan aja terus kata bini gitu. Kalau bini tuh kita nggak tahu bang ya apa yang dia rasain, nggak tahu. Kata dia udah jalan aja. Maksud kita kan sebagai laki gitu takut apa dia pengen susu apa-apa gitu bang. Kita jalan, nah kagak lama kemudian tuh kita sholawatan, akhirnya tuh ketemu kisah masjid bang. Oke. Masjid itu masjid yang belum kita temu bang. Selama perjalanan tadi itu jalan panjang, kita nemu rel itu 3 kali bolak-balik. Itu belum pernah ketemu masjid, akhirnya ketemu masjid. Saya lupa waktu itu, pokoknya saya nanya sama orang. Karena ada patokan itu adalah alun-alun bang, alun-alun Tasikmalaya. Terus saya tanya, katanya masih jauh, nanti belok kanan. Saya ingat itu pokoknya kalimatnya belok kanan. Akhirnya saya setelah bapak-bapak itu keluar, saya lihat handphone, itu masuk banyak. Celung. WhatsApp, ada telepon, ada sepupu bang nelpon. Akhirnya saya telepon. Di mana? Ya di sini bang, alun-alun. Nih si dia udah nyampe. Dia itu adik kandung bang. Dia udah lah tadi gue kehilangan. Cepet banget dia ngebut. Pikiran saya gitu kan, ngebut ya kan. Oke lah ngebut. Emang di mana bang? Iya nih nggak tahu ini di mana. Gue ngikutin map aja. Ya udah akhirnya kalau nggak salah waktu itu saya screenshot apa saya share log posisi terkini gitu bang ya. Ke dia. Oh iya bang, ikutin jalan aja. Kagak lama kemudian nyampe ke alun-alun. Nyampe ke alun-alun, tanya kemana, ya itu sih dia udah dari tadi. Sekarang jam berapa? 2:30 bang. 2:30 subuh. Mungkin seharusnya ya posisi saya tuh nyampe sekitaran jam 1. Tapi ini jam 2:30. Nah saya nggak mau ngomongin dulu tuh bang, sama sepupu. Masalah tadi saya ketemu rel lagi, suasana hening. Enggak tuh bang, saya kagak ngomong sama dia. Yaudah ayo kita ke rumah aja. Kita ke rumah. Intinya nyampe rumah besan ataupun nyampe rumah sepupu ya yang mau ada hajatan besok pagi. Itu biasa bang, kita anak laki kita minta kopi. Bini sama anak udah ke dalam, sama kita ketemu almarhum sebenarnya bang, Baki ini engkong yang di sana, ya kan, kenal sama saya. Terus kata dia, Eja diresehin ya, Bang Eja diresehin ya. Oh tahu. Iya, saya lupa waktu itu saya nanggepinnya apa. Tuh ada ngikut bang. Tapi jujur saya itu kagak tahu apa yang ngikut. Nggak ngelihat, cuman tadi doang yang waktu lagi kecelakaan tabrak banteng itu bang. Saya nggak ngeliat lagi, tiba-tiba ngikut. Kata dia ada yang ngikut. Saya udah lupa kejadian itu lupa. Terus saya langsung udah ngopi aja, ngerokok. Udah nggak ada kejadian apa-apa lagi bang. Paginya itu kita ada hajatan, terus kita nginep lagi di sana, terus kita itu kepulangan besoknya bang. Berarti 2 hari 2 malam kita kepulangan besoknya. Nah kepulangan ini lebih parah bang. Kejadian kepulangan ini karena full saya bilang saya itu nggak tahu jalan, hanya ngikutin map. Gitu bang Ale. Masih bareng sama adeknya ini? Sama. Jadi kepulangan ini hanya berbeda bang. Jadi sekitaran jam 10 atau jam 9 itu kita sempat mampir ke alun-alun Tasik itu buat foto-foto. Terus setelah itu kita pulang dulu ke rumah. Habis itu kita pulang ke Jakarta. Tapi kita mampir dulu di tempat wisata Kawah Galunggung. Kawah Gunung Galunggung. Kan ada tempat wisatanya tuh bang. Jadi posisinya adalah kalau ke Kawah Gunung Galunggung kita arah kiri atas. Tapi kalau tempat wisatanya adalah ke kanan bawah. Kayak gitu. Jadi semua keluarga akhirnya kita wisata dulu bang. Wisata dulu itu gak ada kejadian apa-apa bang. Wisata sampai akhirnya kepulangan dadakan. Oh ini saya sempat berpikir bang, kalau misalkan keberangkatan aja macet kayak tadi, kayak kemarin, saya khawatir sama bocah bang.
sama bocah umur setahun. Apalagi kan katanya sempat diikutin kemarin. Udahlah, lu naik bus aja ya, ngomong sama bini. Naik bus aja, naik mobil lah. Intinya mah nggak apa-apa, pulang gue sendiri. Kagak lama kemudian ada om. Jadi ada om ini keberangkatan dia naik bus bang. Keberangkatan naik bus, namanya Maya almarhum. Dia itu guru saya juga di SMP. Dia itu om saya juga. Dia juga bisa dibilang ahli agama. Jadi om ayah ini katanya, Bang Eja, ikut naik motor mau jalan-jalan. Kita ke sono dulu, ke Kawah Galunggung. Lah ayo kita mau berangkat kita ke Kawah Galunggung. Akhirnya kita mau niat ke Galunggung, udah ngomong sama istri. Udah kamu sama bocah ini aja ya, naik mobil aja ya. Pulang ya. Udah akhirnya kita bisa tuh bang. Yang ke bus ke mobil dulu ya. Nanti diantar dari mobil dianterin ke terminal. Kita lanjut ke atas, yaitu adalah saya sama om, sama Maya, adik sepupu sama adik tetap. Jadi berempat. Itu perjalanan sekitar jam 5 kurang bang, setengah 5 lah, setengah 5. Sore, karena ya. Sorry bang, jadi jam 5 itu pulangnya bang. Okay. Turun dari Kawah Galunggung. Ya, saya ulangin bang ya. Jadi itu kejadiannya adalah sore. Om itu ngajakin ke Kawah Galunggung, kita ke atas karena dia demen foto-foto. Kata dia kita sekali foto-foto. Ya udah om. Namun bang, kita jalan tuh bang keluar parkiran, pengen ke arah Kawah Gunung Galunggung. Itu jadi ada gapura. Saya ragu bang. Tiba-tiba saya ngerem, saya ragu. Suasana tuh gelap banget. Di atas itu gelap. Om, kayaknya kita pulang aja deh. Kita pulang aja, udah mau malam, udah gitu gelap juga. Jadi ragu bang, hati tuh kayak ada yang ngeganjel bang. Hati kayak ada yang ngeganjel. Terus ya udah nggak apa-apa bang Eja, sebentar doang, kata om gitu. Kita foto di atas, kita foto-foto. Oh ya udah om, ya udah kalau kayak gitu kita ke atas. Kita parkir motor. Jadi di Kawah Galunggung itu bang ada dua bang. Ada yang tangga kuning, ada tangga biru. Nah ini panjang atau ketinggiannya beda-beda bang. Jadi lebih tinggi yang biru dibanding yang kuning. Karena ini udah sore bang, saya jadi takut itu daripada ke yang biru takut lama. Makanya yaudahlah kita ke kuning. Putuskan untuk yang tangga kuning. Kita ke tangga kuning, itu kita berangkat ke atas. Pas di atas itu jujur bang, capek banget bang. Nggak kuat karena saya gemuk kali ya. Tapi om lancar. Ayo dong, dia suka sekali ngasih semangat. Ayo dong, anak muda gimana sih? Padahal ngerokok ya sama ngerokok. Yeah. Ngopi kita ngopi. Iya om. Namun bang, ada kejadian yang sedikit nggak biasa sih menurut saya bang. Itu ketika saya naik ke atas, posisi adalah om, adek sama adik sepupu, saya paling belakang. Di situ saya lagi duduk bang, lagi duduk, terus ada kayak bapak-bapak beda sendiri. Dari bawah udah kelihatan bang, dari bawah saya udah kelihatan, saya kan duduk bang, duduk saya mandep ke arah bawah. Sekalian ngelihat alam gitu bang, ngelihat perbukitan atau gunung-gunung di situ bang. Pas ada bapak-bapak itu ke atas ngedeketin saya bang. Aneh, kenapa saya bilang aneh? Dia tuh serba hitam, pakai topi caping, nyeker, kayak Joko Kendil gitu loh bang. Yang lagi viral kemarin tuh bang, kayak Joko Kendil, cuman ini bedanya nggak bawa tongkat gitu bang. Dia jalan, dia liwat saya, dia cuma ngomong sambil senyum. Ayo, iya pak, silakan pak, capek ngaso dulu saya. Liwat ke atas, saya nengok ke atas, ada, ada. Itu sekitaran posisi tinggal 1/4 lagi bang ya, 1/4 nyampe ke atas. Pas saya nunduk kan kita kan posisi megang tangga, tiang tangga gitu, saya nunggu bawah, pas lihat ke atas lagi nggak ada itu bang, nggak ada yang berbaju hitam. Bapak yang tadi negor saya. Ya kan yang lain masih banyak orang-orang yang naik. Ya tadi saya bilang masih 1/4 tangga lagi. Oh. Di atas ada om saya. Dan saya nggak ngeliat pria berbaju hitam. Nggak ada. Udah lu lupain, saya lupain. Saya lupain. Nah, ada cerita adik saya. Ternyata waktu dia lagi berhenti foto-foto, dia tuh ada teriakan. Dan juga ada ketawaan perempuan. Waktu lagi foto-foto, ada teriakan perempuan dan juga ada ketawa perempuan. Pas dia lihat kok ada ibu-ibu tapi nggak ada ketawa, cuman jalan biasa aja di dekat dia, kayak gitu. Singkat cerita, kita foto-foto di atas di Kawah Galunggung berempat.
Nggak lama kemudian kita turun sekitar jam 5 bang. Turun sekitar jam 5 karena itu waktu itu om ngeliat jam. Yuk turun yuk, udah jam 5 nih, mau maghrib, ntar maghrib kata om gitu. Kita turun, nggak ada kendala apa-apa, kita turun paling cuma ada geter bang ya, dekul ya. Kita turun, abis di parkiran itu kita sempet ngeliat jam lagi bang. Wah udah pengen maghrib nih. Yuk buru yuk kita sekalian cari masjid, kata om kayak gitu. Di sekitar dari jam 5 lewat 15 apa lewat 20 gitu bang. Kita jalan ngikutin map lagi bang. Liatin map, udah ngomong sama adik sepupu. Kita gak usah ngeliat, maaf. Kita kagak usah liwat jalur puncak. Cari jalur lain ada kagak bang. Digituin sama adik. Kita lihat map. Kalau di map itu kan ada 2 bang ya. Kalau misalkan kita diarahin ke arah jalur yang satu, tapi ada yang warna abu-abu. Yang satunya jalur lain gitu. Saya klik dah tuh bang, saya pencet. Oh ada nih, ini kagak merah nih. Kalau jalur puncak Bogor itu macet bang, merah. Sama kayak waktu itu saya keberangkatan. Saya lihat, oh ini bisa nih lebih cepet nih. Udah gitu kagak ada merah-merahnya. Berangkat, ya udah ayo kita berangkat. Kejadian setelah itu saya di parkiran, saya jalan ikutin itu masih kayak gang, kayak dalam gang lah bang, belum jalan besar gitu ya. Itu saya sempat beli rokok bang, sempat beli rokok sama adek berdua. Habis itu kita lanjut jalan. Pas di perjalanan itu saya sebenarnya ini ngikutin full map bang ya, ngikutin full map. Itu ada jalan 2 besar bang. Jadi ada pertigaan ke kanan dan juga lurus. Di map itu lurus. Kita ikutin map lurus, itu enak penjalanannya bang. Lurus ke kanan rada atas sedikit bang. Tapi mentok bang, kagak ada jalan lagi. Aspalnya selesai, nggak tahu kenapa map arahin ke situ. Jalannya selesai, saya nanya sama orang, Mang, kan kalau di Sunda sana Mang atau A gitu ya. Mang, kalau pengen ke Jakarta lewat mana ya? Oh, nanti AA ke kiri aja. Lewatin jalan ini lagi sekitaran 200 meter, AA ke kiri. AA ke kiri, ikutin jalan aja ke arah Majalengka. Abis arah Majalengka nanti ambil ke kiri ke Bandung, Lembang, Tangkuban Perahu gitu loh, kata dia. Oh iya, makasih. Saya jalan bang, saya ikutin jalan, balik lagi ke posisi tadi. Sorry, pertigaan tadi ada tong bang. Pertigaan tadi saya bilang itu ke kanan sama lurus, tapi saya dari map diarahin lurus. Saya balik lagi dong bang, posisi adalah tadi. Berarti pertigaan itu yang belok ke kiri, yang belok itu berarti saya ke kiri. Karena tadi posisi saya adalah pertigaan itu di sebelah kanan. Pas ketika pertigaan itu yang ada tong, tiba-tiba ada bapak-bapak yang tadi saya di tangga, yang pakai topi caping, serba hitam, nyeker. Dia begini bang, kayak nunjukin arah ke kanan. Dia nunjuk arah ke kanan. Nggak tahu ya, pasti yang lain pada ngeliat ya. Kalau saya juga nggak tahu, nggak nanya apa-apa. Saya otomatis langsung ke kiri bang. Saya ke kiri, posisi dia ngarahin kanan ya. Posisi saya dari sebelah sana, berarti saya ke kiri. Saya ke kiri, kagak lama kemudian agak turun bang. Jadi begini, ke kiri turun lagi. Adik saya udah duluan. Saya di belakang posisi. Saya tiba-tiba langsung rem mendadak. Karena yang saya lihat di depan itu semua air bang. Air bang. Yang di depan saya semua itu air. Maksudnya sungai atau apa? Air kayak genangan gitu, genangan. Kayak dibikin halu atau gimana saya nggak tahu. Saya ngerem mendadak, om kaget dong. Loh, agak maju dia, karena pasti tadi saya bilang agak turunan. Itu air semua bang. Eja kenapa berhenti? Om, air semua om di depan. Jadi posisi saya masih di belakang. Om, air semua om di depan. Pas saya lihat udah kagak bang. Jalanan biasa. Istighfar bang, istighfar. Hilang, tiba-tiba hilang aja. Hilang. Jadi itu emang sebenarnya itu adalah jalanan bang. Tapi saya tadi ngeliat semua air. Air luas banget. Saya istighfar. Saya baca ayat kursi dulu berhenti sebentar. Saya nyalain rokok bang. Saya ngerokok dulu sambil jalan. Memang aja istighfar, kata om kayak gitu, almarhum. Saya jalan, ikutin jalan. Itu kagak lama maghrib bang. Allahu Akbar, itu udah maghrib bang.
kagak lama azan itu ada jalan besar. Jadi saya udah nemukan jalan utama. Jalan utama. Saya liwat, udah ada pom bensin, ada musola pasti. Kita kata Om, Ja, Ros, kita di sini sholat aja dulu, maghriban dulu. Kita qosor dulu sama Isya. Atau kita kodo dulu sama Isya. Sekalian biar nanti nggak usah berhenti lagi. Saya sholat dulu, selesai sholat, saya langsung lanjutin perjalanan, Bang. Lanjutin perjalanan, saya lihat map lagi, Bang. Tapi kok lihat map itu kan ada satelit, ada yang biasa, Bang. Tiba-tiba saya pencet satelit, itu hijau semua, Bang. Berarti kan hutan gunung. Iya. Saya lewatin gunung tersebut. Ya udah, mau nggak mau karena nggak ada jalur lagi, nggak ada jalur lain lagi. Saya jalan lewat jalur tersebut. Kagak lama kemudian itu kayak suasana tuh dingin banget, Bang. Oh, berarti udah masuk pegunungan. Dingin. Rumah pun udah udah jarang. Nah, di situ kita sempetin buat makan dulu, Bang. Kita makan dulu ke nasi padang. Om ngajakin nasi padang. Keliwat, sebenarnya udah keliwat tuh nasi padang. Udah kita makan nasi padang yang tadi aja. Kita putar balik, nasi padang sebelah kanan. Kayak putar balik jadi ada sebelah kiri. Kita makan nasi padang, ada wastafelnya, tapi suasana ataupun rumahnya itu kayak bangunan lama. Bukan yang baru. Tulisannya pun masakan sederhana, Bang, bukan padang. Jadi tapi padang gitu lah maksudnya. Iya. Itu udah malam, Bang, sekitaran jam berapa? Jam 8 berarti itu ya. 7:30. Nah, akhirnya kita makan dulu, Bang. Kita makan. Kejadian yang tidak ngenakin adalah ketika saya cuci tangan, Bang. Udah selesai makan, jadi nggak dikasih air kobokan. Ada wastafel. Oke. Ada wastafel dekat di situ yang ke arah toilet. Saya cuci tangan. Pas saya nengok, astagfirullahaladzim, Bang. Saya ngeliat wajah, Bang. Bukan wajah saya. Di kaca. Nggak tahu wajah siapa. Bukan wajah saya. Jadi situ bukan wajah saya. Saya kaget, saya langsung pergi, Bang. Pergi ya, saya bingung mau ngomong apa, udah saya diem aja. Itu bukan wajah saya, Bang. Nggak tahu. Sampai sekarang masih inget. Jadi maaf ya. Itu ganteng, Bang. Kayak saya dong. Aduh, jadi mantap, Bang. Jadi posisinya itu saya ngeliat kaca itu ganteng, Bang. Saya tuh kayak ganteng tapi bukan saya di kaca itu. Kaget saya. Udah saya lupain. Saya lupain itu, saya nggak usah ngomong. Selesai makan kita jalan. Kita jalan sampai akhirnya makin dingin lagi. Akhirnya kita lewat ke pergunungan atau suasana hutan gitu, Bang. Kita jalan, posisi saya akhirnya di depan karena map saya pegang sama Om. Kita map itu gantian, Bang, megang handphone tuh gantian biar kagak boros gitu HP. Ya udah gantian. Nanti di motor satunya sama Ade atau di motor saya. Kayak gitu, Bang. Nah, ini map dipegang sama motor saya sama Om. Ikutin map. Pas saat ketika ikutin map, suasana mulai hening. Udah mulai jarang mobil lewat. Motor mah ada 1, 2. Sampai akhirnya suasana itu, Bang, udah bener-bener sepi. Bener-bener sepi. Ini pohon pinus, sebelah ini kayak agak jurang gitu. Kayak di sana kelihatan gunung lagi gitu. Lihat gunung lagi. Kagak lama ada motor lewat. Ada motor lewat, motor Grand. Grand atau Legenda gitu, saya lupa. Motor Grand itu posisi orang ini tuh kayak anak muda, Bang. Karena saya nengok, Bang. Lewat. Okay. Adik saya posisinya di depan dia karena dia itu dia posisi pakai peci, jadi hitam tapi karena dekat banget, Bang. Hitam, terus ada kayak gelombang itunya, kayak motifnya. Pakai baju koko dan dan sarungnya itu biru kotak-kotak. Lewat aja, Bang. Lewatin Ade juga. Kita jalan aja santai. Kagak lama kemudian nggak ada lampunya. Ataupun nggak ada motornya, Bang. Nggak ada. Itu lewat depan saya. Naik motor Grand atau Legenda gitu, Bang. Rapi, kayak orang habis pulang sholat gitu, Bang. Pulang sholat ataupun pulang apa gitu, ngaji gitu. Kayak gitu, jalan aja. Masih muda, Bang. Masih muda, karena perkiraan anak SMP lah. Masih muda banget anak cowok. Itu, kagak lama saya lewat sama Ade, itu lama-lama kok yang saya ingat adalah bukit. Abis setelah hutan itu, saya ikutin jalan, itu full map, masih nyala. Jadi Om,
ikutin jalan aja, Jak, nggak ada jalan lain, ini cuma satu jalur, kata Om kayak gitu. Itu bukit, lama-lama kayak bukit kerokan gitu bang, kayak kapur gitu loh, kerokan. Sebelah kiri balik lagi kayak hutan ke sebelah sana, gunung bukit sebelah sana kelihatan. Itu lampu cahaya cuman motor kita doang, nggak ada lampu yang pinggir jalan itu, nggak ada. Kagak lama di situ saya ngelihat kayak orang ODGJ, orang gila gitu bang, di sebelah kanan. Karena posisi saya adalah pelan, saya di belakang, adik saya duluan di depan, kayak orang ODGJ gitu. Tapi ODGJ bang, yakin saya, bukannya makhluk lain atau apa, saya nggak tahu. Tapi ngapain juga gitu. Jadi posisi dia begini bang, maaf, sambil pincang, mulutnya di pinggir sebelah kanan atau di seberang saya. Itu pertama saya lihat. Kagak lama kemudian tuh ada mobil lewat. Alhamdulillah ada mobil. Sekian kemarin tadi kita kagak ada mobil, kagak ada kendaraan. Lewat bang mobil bang. Entah mobil ada mobil limo atau mobil jas, saya lupa itu. Warna hitam kayaknya atau biru. Lewat bang, terus saya ngebut. Kata adek, bang, ayo bang ikutin karena kita nggak tahu jalan. Kita ikutin, jalan kita ikutin. Kagak lama kemudian ngebut bang, mobil kita gas, kita udah gas hilang. Jadi kehilangan gitu bang, kehilangan. Kagak lama kemudian lewat lagi, ada lagi bang, mobil tersebut, Mobil yang sama. Tapi menurut saya mobil itu adalah dia itu ngelambat, menurut saya bang, ngelambat. Tapi kan posisi kanan bang. Jadi jalanan itu bukit itu kanan, seharusnya di sebelah kanan kelihatan. Kalau misalkan dia ngebut gitu ya. Tapi ini nggak lama kemudian ngelambat posisinya. Saya ikutin lagi bang. Saya posisi pas di belakang mobil, adik saya tuh agak di belakang saya. Jadi kita cuma pure bertiga, nggak ada lagi. Kita ikutin tuh mobil karena kita nggak tahu jalan gitu bang ya. Kagak lama kemudian bang, mobil itu lewat lagi, hilang, ngebut, posisinya ngebut. Dia ngebut, kita udah kagak kuat karena posisi itu ada tanjakan. Ada tanjakan, mungkin dia lebih kencang karena itu bener-bener sekarang pure hutan bang. Kanan kiri itu pohonan-pohonan sampai belokan, tapi rapi bang jalanannya. Saya nggak tahu itu jalanan apa. Pokoknya kalau yang saya ingat saya adalah jalur arah lewat Sumedang ke arah Bandung, kayak gitu. Subang Sumedang gitu bang. Saya jalan itu kagak lama ada yang lewat bang. Posisinya sekitaran 4 atau 5 jengkal saya bang. Ada yang lewat bang. Ada yang lewat. Itu ada talinya bang. Pocong bang. Hah? Terbang nggak lompat. Terbang. Posisi pocong itu terbang. Terbang, kakinya itu jadi kayak keikat gitu bang. Kayak keikat depan saya. Dan itu posisi gerak lambat, bukannya terbang begitu. Jadi kayak saya tuh kayak dilambat, kayak posisi dilambatkan gitu. Biar saya agak lama kali ya gitu ya. Posisinya itu dilewat, saya nggak ngeliat atasnya. Tapi yang saya ingat adalah sekitaran kaki, paha sampai bawah, diikat bang. Ada talinya, berarti itu pocong. Lewat. Istighfar bang. Saya istighfar, saya baca dalam hati surat-surat pendek. Kata Om apa? Bang Eja lihat ya. Berarti Om saya juga tahu. Almarhum Om saya. Dia juga tahu berarti. Saya jalan lagi. Kagak lama kemudian posisi Ade tuh di depan. Saya pindah posisi. Tadinya saya di kiri dia. Jadi saya tuh ke kanan dia. Kanan dia mau manggil Ade. Mau nanya maksudnya. Pakai handphone lu aja. Maksudnya gitu bang, pakai handphone lu aja, lihat mapnya gantian. Pas saya posisi sebelah kanan, jadi sekitaran 2 meter atau 3 meter adik saya perempuan diboncengin sama adik sepupu bang. Pas saya pengen tegur, di helmnya tuh ada wajah. Helmnya itu wajah hancur bang. Jadi helmnya itu berubah jadi wajah hancur. Yang kiranya mungkin abang tahu bang, kalau orang bekas kecelakaan daging itu ngelope. Ya. Daging kayak ngelope kayak gitu. Ada bibirnya, hidungnya ada. Tapi bibirnya itu kayak menyon. Kayak posisi menyon. Karena posisi dia tuh ada begini, ada di posisi kanan adek. Menyon ada rambutnya bang.
Jadi anggaplah helm itu nggak ada atau pala adik saya nggak ada, tapi diganti itu. Oh, jadi kayak berubah ya. Berubah. Posisi menyon, Bang. Itu bener-bener hancur, dagingnya kelihatan, Bang. Dagingnya itu kelihatan. Dan saya kagak mau ngomong apa-apa lagi. Nggak mau ngomong apa-apa lagi, istighfar lagi, Bang. Ikutin jalan. Tapi semenjak itu mata saya tuh kayak jadi mantang lagi sama kayak waktu keberangkatan, Bang. Setelah ngeliat itu. Jadi kayak kepikiran, tadi apa ya? Tadi bener apa ya? Saya ngelambat, Bang. Akhirnya saya duluin lagi. Saya mau ngomong lagi, akhirnya saya ngomong. Udah kagak ada. Wajah itu tuh udah gak ada. Wajah itu udah bener-bener jadi helm adik saya lagi. Dia jadi helm lagi. Terus kagak lama kemudian maaf, Bang. Jadi adik ini bilang dia itu diikutin kuntilanak, Bang. Saya ceritanya. Jadi pas setelah selesai sampai depan, itu adik saya bilang dia diikutin kuntilanak. Terus ada juga di pinggir jalan kuntilanak, karena pakaiannya itu adalah putih kotor, rambut gondrong. Tapi kita nggak ada yang ngomong apa-apa. Apa yang kita lihat kita nggak ngomong, kita ikutin jalan aja. Kagak lama habis itu, ini yang saya ingat adalah ketika saya meliwatin kayak tanjakan ke kanan dikit langsung ke kiri ke atas, itu saya melihat pocong yang mungkin Bang, pocong yang tadi, Bang, ada di sebelah kanan saya. Pocong di sebelah kanan itu lagi video. Palanya ngedek tuh cuman ke kiri. Jadi dia di seberang saya, Bang. Seperti tadi, Bang. Jadi ketika saya melihat sesuatu tuh kayak diperlambat. Kayak lu saksiin dulu aja kayak gitu. Kayak diperlambat, kayak di slow mo gitu, Bang. Jadi posisi dia tuh palanya itu kiri 2 kali atau 3 kali gitu. Jadi nggak begini-gini, cuman ke kiri. Ke kiri dia berarti kan ke arah sana. Kayak gitu, Bang. Karena saya ingat itu posisi agak ke kanan dikit langsung ke kiri atas. Kayak gitu. Nah, kita ikutin jalan tersebut. Kagak lama kemudian kita ngeliwatin yang namanya tuh perumahan, Bang. Rumah lagi aja ada rumah. Alhamdulillah ya Allah, ada rumah pemukiman. Tapi nggak ada yang keluar malam, Bang, itu, Bang. Saya lupa jamnya jam berapa. Mungkin sekitaran jam 11. Ya, kita lewatin pemukiman. Yaudah, kita cari tempat buat ngopi aja. Kagak lama kemudian hutan lagi, Bang. Hutan sedikit lagi. Banget ya. Sedikit banget. Kagak lama kemudian hutan lagi. Hutan lagi kita jalanin. Kita lewat hutan, kagak lama kemudian ada lagi kayak lampu. Nggak lama kemudian ada lampu mobil, Bang. Ada mobil nih, alhamdulillah menurut saya ada mobil. Ada kejadian lucu, Bang. Jadi saya ikutin mobil. Saya salib adek biar saya ikutin tuh mobil. Pas saya deket, mobil yang tadi, Bang. Mobil yang tadi saya ikutin. Jadi posisinya adalah ada kayak jalanan grek garis itu, Bang, nggak julukan grek. Kan posisi dia melambat. Posisi saya tuh saya deketin, Bang. Saya posisi ke kanan. Panggil, Bang. Abang cepet banget sih. Buru-buru apa? Kan saya ngikutin. Saya lupa om ngomong apa gitu, Bang. Saya lupa om ngomong apa. Terus dia ngomong apa, Bang? Lah, abang orang. Saya kira abang begal. Dikira begal, Bang. Bujuk. Lah kan kita juga ngikutin. Maksudnya ngikutin itu adalah biar ada temen. Iya. Dia kira kita begal karena 2 motor ngikutin dia terus. Lah tadi abang hilang-hilangan. Saya ngebut, kata dia gitu, Bang. Ternyata dia ngebut ngilang itu dikira tuh saya tuh begal. Karena ngikutin terus dia dari belakang karena 2 motor, Bang, ya. Abis itu saya lewat duluan. Saya lewatin mobil tersebut. Kagak lama nemu lampu ataupun kayak pemukiman gitu, Bang, sebelah kanan itu cuma 1. Akhirnya pas saya lewat jalan pelan-pelan ternyata masih buka, Bang. Itu adalah kayak counter handphone. Ya, counter handphone, tapi belakang temboknya itu ada kayak kopi, ada kayak minuman gitu, Bang. Akhirnya saya berhenti, saya pelan berhenti. Om, di sini aja kali, Om, ya. Ya udah, Bang, di sini aja.
Saya udah nggak pikir panjang bang, turun dari motor langsung bang, langsung ke posisi, karena lagi posisi di daratan Sunda. Pesen kopi ada kagak? Oh ada berapa? Kata dia gitu. Kopi saya. Lu apa? Nanya sama Ade kan. Ade kopi, jadi 3 kopi. Nanya sama Om, saya ingat tadi dia pesen susu putih. Susu putih ya panas, kata Om gitu. Tapi posisi Om rada ke sebelah sana dikit, karena dia sambil megang handphone gitu bang. Rada kesanaan dikit. Saya deket sama si penjual ini. Kata dia apa? Habis dari sebelah kanan, sebelah sana. Oh iya dari sana. Saya dari Tasik mau ke Jakarta. Oh beneran lo sono? Iya. Ya alhamdulillah untung gak kejadian apa-apa, kata dia gitu. Enggak, emang kenapa? Kita bingung dong. Kita bingung. Akhirnya yang saya ingat adalah ada sepupu nanya si Eros ini, emang kenapa bang? Emang serem banget, gelap, kagak ada mobil, gak ada motor, digituin sama Ade. Jadi gini sebenarnya jalur tadi itu, pegunungan yang kita lewatin, nggak ada yang berani lewat kecuali orang daerah situ ataupun orang yang belum pernah. Termasuk saya. Karena saya belum pernah lewat situ bang. Kalau udah tahu daerah tersebut pasti nggak bakal lewat situ. Karena sebelumnya adalah yang saya ingat ya, 5 hari lalu ada orang kecelakaan bang, meninggal di bukit itu, di dekat bukit. Jadi jalur itu termasuk jalur serem bang, atau horor. Sebelumnya adalah yang sering kejadian adalah sebenarnya lurus tapi dikira belokan. Jadi kecelakaan ke jurang ataupun biasanya ada begal. Namun begalnya ini adalah begal rata-rata saudara bang, atau udah plottingan di daerah tersebut. Ya maksudnya plottingan adalah misalkan ada keluarga tersebut itu di jalur berapa, nah 300 meter kemudian ada lagi begal, tapi harinya ganti-gantian. Hari ganti-gantian, udah janjian. Misalkan yang 300 meter agak ke sana, bukit sana itu di hari Senin. Nah 300 meter kemudian jatahnya di hari Selasa. Ternyata gitu bang. Yang bikin saya kaget adalah ya itu tadi. Untung selamat, alhamdulillah. Karena nggak lama sebelumnya itu 5 hari sebelumnya ada kecelakaan, meninggal dunia ke jurang. Ya saya balikin, jujur emang kita tuh kagak tahu, ngikutin map doang, pure ngikutin map. Ya kan? Oh yaudah akhirnya kita ngopi dulu, kita Om nyusu sambil santai ngerokok. Kalau misalkan ke arah Jakarta mana ya? Ngikutin map lagi puyeng ini batai juga udah kagak gablek, ya kan? Kata dia, udah pokoknya abis ini lurus aja, nanti lewatin kebun teh sedikit, terus kagak lama ketemu Tugu Nanas. Kata dia kayak gitu kan. Oh ya udah makasih, kita berangkat lagi. Akhirnya lewatin kebun teh itu bang, yang tadi kata dia sedikit, kagak sedikit bang. Berapa menit gitu bang saya lewatin bang. Dalam hati kan udah trauma tadi ya kan, pas dia bilang alhamdulillah selamat lewat jalur tadi, ya kan. Kata dia sedikit tapi kita lewatin kok banyak, kayak gitu bang. Kagak lama kemudian akhirnya selamatlah kita lewat ketemu Tugu Nanas. Nah sebenarnya ada kejadian yang paling parah banget bang. Maksudnya parah tuh alhamdulillah menurut saya. Kita ngikutin map, sempet mampir di pom bensin. Itu nggak ngisi bensin karena bensin masih ada. Kita cuman minum, kita cuman pipis. Abis itu kita berangkat lagi, lewatin tebusnya jalur Cikampek. Ngikutin map ya, jalur Cikampek. Akhirnya kita lewat terus ke bawah, ke kanan bawah terus. Tapi map ngarahin aneh bang, map itu ngarahin ke kanan lagi. Sedangkan kanan itu adalah pohon-pohon pinus. Pohon-pohon pinus sebenarnya aneh sih. Ini kan ada jalanan lurus, tapi kok diarahin posisi kanan. Akhirnya nih, Om gimana Om? Ros gimana? Nanya sama dia sama Om. Map gimana bang? Nah kalau map gua ini lurus. Map gua ini kanan, bukannya lurus. Apa kita mau lurus? Akhirnya kita coba lurus dulu bang. Kita coba lurus. Kagak beres nih. Map malah ngarahin ke tadi terus bang. Map itu ngarahin ke posisi tadi. Udahlah ngikutin tadi aja lah. Kita ngikutin tadi. Jadi sebenarnya kita udah ke kanan bang. Kita udah putar balik. Ya udah kita ngikutin jalur tersebut. Kita masuk ke jalur tersebut. Bingung lagi bang. Ada pertigaan lagi. Tapi jalannya kecil. Itu pohon pinus semua.
gelap banget. Itu ada jalan kayak bekas peluran bang. Peluran itu kayak, tau gak bang? Kayak misalkan udah dicor, tapi diketok-ketok pakai sapu lidi. Semua jalannya begitu bang, kayak ada garis-garis gitu. Karena kan kesorot sama lampu motor gitu ya. Iya. Ya, jadi kita bingung. Yaudah gimana? Saya sama Om tuh sempet, Om gimana Om? Ya gimana aja. Bingung kita, karena kan pure ngikutin map gitu. Oh no, maksud itu gang, takutnya itu salah jalan. Kan diarahin map kayak gitu bang. Kan tadi kita udah masuk, sekarang ketemu pertigaan lagi. Kagak lama kemudian ada motor lewat bang. Motor lewat satu motor, saya lupa Karisma kalau nggak salah motor. Karisma apa Supra gitu. Lewat, motor. Ikutin. Akhirnya kita ikutin bang. Tuh orang pandangannya lurus aja. Kenapa saya bilang lurus? Dia lewat lurus aja bang. Helm cetok tuh bang. Iya, helm cetok. Iya, pakai helm cetok yang depannya itu kagak ada kacanya. Dia kagak nggak pakai slayer, nggak pakai apa, kelihatan mukanya, cuman helm begitu doang. Jalan pakai tas. Oh, mau kerja kali. Ikutin bang. Kita ikutin di belakangnya bang. Itu bener-bener kagak ada apa-apa lagi. Dalam hati, masa iya kita lewatin kayak tadi lagi jalur. Akhirnya udahlah ikutin aja lah sambil istighfar karena kagak mau kayak yang sebelumnya bang. Kita ketemu gituan lagi bang, capek ketemu gituan ya kan. Udah kita ikutin sampai sekitaran 15 menit apa sampai 20 menit. Itu panjang bang. Jalur itu panjang, kita ngikutin dia. Panjang, kagak lama kemudian kelihatan jalan raya, mobil lalu lalang. Keluar dari hutan ataupun keluar dari pohon-pohon pinus itu bang. Jalanan, kan posisi saya kan di depan nih. Jadi posisi orang motor tersebut, saya baru adek di belakang. Saya ikutin, kagak lama hilang. Nggak tahu kemana tuh orang. Belum jalanan. Udah hilang. Udah hilang, belum jalanan. Itu jalur cuma satu bang. Adik saya pun juga membenarkan kayak gitu. Nggak ada tuh motor hilang. Sebelum kesini kan saya ngobrol dulu sama adik bang. Nggak ada gang atau apa? Kagak ada. Nggak ada. Walaupun emang yang saya ingat dia tuh nggak ada lampu belakang. Lampu belakang kagak ada. Dia hilang. Udah kita ketemu jalan raya. Pikir positif, mungkin kita dikasih jalan. Singkat cerita, kita pulang, kita lewat Karawang lewat arah Karawang, lewat Bekasi, terus akhirnya sampai rumah lah, sekitaran jam 7:30 atau jam 8 gitu. Om kayaknya ada yang mau disampaikan bang setelah nyampe rumah. Om, tadi ngeliat apa aja? Bang aja banyak. Kata dia gitu. Wah. Akhirnya kita cita-cita tuh bang, di situ bang. Cita-cita situ sampai akhirnya ada yang ngomong. Yang tadi saya bilang mukanya waktu lagi di bukit itu, ngeliat ada muka hancur yang kulitnya kekope-kope itu perempuan terus ada rambutnya. Dia baru cerita sama saya. Ternyata dia ngelihat kuntilanak sebelah kiri dan juga ada kuntilanak terbang ngikutin. Mungkin itu kali ya kuntilanaknya ya, yang wajahnya dia hancur gitu. Nah ketika cerita saya udah nyampe rumah itu selesai sih bang. Jadi maksudnya adalah nyampe rumah itu udah gak jadian apa-apa lagi. Terakhir adalah ketika saya itu kayak dituntun, kayak dituntun jalannya itu tuh sama orang gak dikenal lah. Kayak itu, karena dia pakai tas gitu bang, rapih, pakai celana bahan yang inget, tapi kagak ada lampu belakangnya. Nggak ada lampu belakang, kayak dihancurin ataupun kayak dicopot gitu bang. Itu yang saya ingat. Paling cerita perjalanan saya mudik, bukannya mudik sih bang, dari embesan dari saya Jakarta ke Tasik sampai ke Tasik lagi, kayak gitu sih bang. Berarti ini yang Bang Reza ketemuin di perjalanan ini, apakah mereka dari bawaan yang waktu kecelakaan itu atau emang penunggu dari jalanan itu? Yang keberangkatan itu menurut saya bang ya, itu yang tadi bang, yang ngikutin kata Baki, kata almarhum ini, itu yang ngikutin. Itu yang ngikutin. Tapi waktu sampai di warung kopi atau counter handphone itu tadi, itu udah nggak ada lagi nih yang ngikutin. Kalau itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi intinya di situ tuh udah kagak ada apa-apa lagi bang. Cuman pas ketika tadi saya bilang itu ada ngikutin map ke kanan, itu kan ada kayak pohon-pohon jati atau kayak pohon-pohon pinus gitu bang.
Itu kayak dituntun gitu bang jalannya, nggak ada. Tapi 2 hari kemudian saya sakit. 2 hari kemudian saya ingat saya sakit. Gitu bang, sakit 2 hari atau 3 hari itu meriang. Mungkin karena kecapean kali positifnya bang ya. Karena kecapean kayak gitu sih bang. Tapi yang jadi apa namanya pertanyaan lagi bang, waktu ke Galunggung nih bang Reza, ada lihat seorang bapak-bapak pakai caping nih. Topi caping. Itu menghilang aja udah tiba-tiba kayak gitu aja kan. Jadi nggak ada apa namanya dia itu dan ketemu lagi ya. Ketemu lagi di pertigaan. Di pertigaan. Ya, yang ada tong itu tadi saya bilang dia kayak nggak tunjuk ke kanan. Kagak yang lama kagak kemudian itu ada air semua. Saya lihat, saya ngerem mendadak. Itu bang Ale. Berarti dia nih nggak baik ya berarti kalau dilihat ya. Kalau mengarahkan ke sepertinya saya masih ingat bang mukanya bang, masih ingat sampai sekarang mukanya masih ingat dari posisi ini ya, maaf ya, kerutan matanya karena dia waktu saya lagi di tangga, saya duduk di sini kayak lagi istirahat gitu, dia lewat, ayo kata dia. Saya langsung merinding. Iya pak, dia mau ngaso dulu, saya bilang gitu, ngaso dulu. Itu kagak lama kemudian saya lihat masih ada pertama awalnya. Pas saya pengen megang tiang pegangan itu di tangga, saya mau balik, dia kagak ada. Masih seperempat jalan lagi bang. Ini maaf bang ya, saya setiap cerita ini mungkin ke teman atau saya ngomong gitu bang, selalu pusing bang kalau ngomong itu bang. Kepala saya pusing. Ada efeknya ya? Iya, ke bapak ini, bapak yang pakai caping atau serba hitam itu, selalu pusing dadakan. Tapi sampai sekarang nggak tahu nih siapa si apa namanya si bapak itu. Nggak tahu, nggak pernah ketemu lagi, cuma 2 kali itu aja. Tapi ketika saya cerita tentang ini perjalanan saya, ataupun saya ingat lagi, selalu pusing mendadak. Dia nyeker gitu. Pokoknya udah pir, topi caping, hitam nyeker, kayak persis kayak Joko Kendil yang cerita-cerita kemarin itu, yang perjalanan itu. Gitu. Tapi bedanya kalau Joko Kendil kan nggak bawa tongkat ya, dia bawa tali macan ya. Katanya itu kayak tali macan gitu bang. Iya. Ini kan cuma jalan aja gitu lah. Itu topi capingnya itu tapi ada ininya bang, talinya sih. Talinya. Maaf bang Ale, tadi ada yang sedikit kelupaan. Waktu lagi perjalanannya bang, perjalanan yang menuju Tasiknya. Kan tadi kan saya itu habis kayak di blank gitu bang, di daerah Cimahi, kayak dibikin blank hitam gitu. Terus pas sadar tuh ada gejolokan bang, yang tadi saya bilang ada gejolokan aspal. Saya sempat istirahat dulu, kemudian saya lanjutkan perjalanan. Nah ketika saya lanjutkan perjalanan ngikutin map, tapi map ini itu di jalur nagrek. Itu saya diarahin ke kiri, sedangkan jalur utama itu adalah lurus. Jalur utama lurus, saya diarahin ke kiri, ke pemukiman. Saya ikutin bang jalanan itu bang. Saya ikutin map karena wajar ya, namanya nggak pernah kesana gitu. Saya ikutin map ke kiri sampai akhirnya gelap. Maksud gelap itu ada rumah-rumah tapi kayak nggak ada aktivitas. Sampai akhirnya tuh kayak ada sawah-sawahan, ada pertigaan bang. Ada pertigaan, wah ini mah nggak beres. Udah lewat kanan aja lah. Lewat kanan lagi, kagak lama kemudian ada pertigaan lagi bang. Di situ lagi. Kagak kemudian ada pertigaan, di pertigaan itu lagi. Udah kita sholawatan. Kuncinya adalah sholawatan bang. Iya benar. Saya sholawatan, abis itu putar balik, bener-bener pure putar balik. Udah kita sholawatan, nggak lama kemudian akhirnya nemu rumah-rumah yang tadi kita lewati. Akhirnya kita keluar jalur itu, ketemu lagi jalur utama nagrek. Itu aja bang tadi kelupaan. Jadi disasarin gitu. Iya. Berarti udah pengalaman pertama kali kayak perjalanan jauh gitu, dan pertama kali juga yang dialami oleh Bang Reza sendiri ini kejadian yang kayak gini ya. Yaitu ya teman-teman ya, mungkin kuncinya adalah dimanapun kita berada kita harus selalu ingat sama yang di atas ya. Dan kalau udah menyadari dengan kejadian hal yang seperti itu ya, kita harus berarti gua udah nggak ada yang nggak bener nih. Kita wajib ya baca-bacalah sesuai yang kita baca gitu, apa yang kita hafal gitu, ayat kursi atau salawatan kayak gitu,
seperti yang dilakukan oleh Bang Reza. Siap. Jadi ya alhamdulillah, Alhamdulillah. semua perjalanannya aman, terkendali. Jadi nggak, ya amit-amitnya kalau ya Nggak ketemu lagi. nggak ketemu lagi ya, istilah kasarnya kecelakaan lah misalnya kayak gitu kan. Sekarang banyak banget ya, kayak yang baru-baru ini bis ya tadi Iya, di Guci, daerah Guci, Jawa Tengah, bener Bang itu gila, Bang ya. jatuh. Ya kan kita nggak tahu kan, kita apa namanya, kita itu sampai hidup tuh sampai kapan gitu. Siapa tahu hari ini kita diambil sama yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau kita nggak ingat-ingat sama yang di atas, ya itu sih. Bener. Oke, Bang Reza. Terakhir Bang Reza, sebelum kita tutup, mungkin Bang Reza ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Silahkan, mungkin pesan dan kesannya. Kamera ada di sebelah sana, Bang Reza. Paling pesan buat teman-teman jejak backpacker, kita mau kemanapun itu harus dengan bismillah. Apabila kita mengalami sesuatu, jangan lupa sholawat. Itu aja sih Bang. Oke, sholawat dan sholawat terus Sholawat. ya, pastinya. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Bang Reza. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman semua yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, terima kasih buat waktunya. Makasih Bang Ale. Sukses selalu buat jejak backpacker. ceritanya nih. Amin, makasih Bang. Siap, Bang Ale. Sukses juga buat Bang Reza. Amin. Sampai jumpa.